Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida dengan NPM 4423210051 dari Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload atau menginstal DB Visualizer dan cara untuk mengkonfigurasikannya. Langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu DB Visualizer di Google yang dapat diunduh secara gratis. Nah, di sini saya direkomendasikan untuk mengunduh versi installer for 24.2.3 yang direkomendasikan akan disesuaikan dengan spesifikasi laptop masing-masing. Nah, untuk mencari spesifikasi laptop masing-masing, kita ke setting, lalu ke sistem dan about. Nah, di sini sistem type saya itu 64 bit. Nah, makanya direkomendasikan untuk 24.2.3. Lalu kita klik download installer. Di sini kita tunggu terlebih dahulu pendownloadannya. Setelah download selesai, kita klik, lalu kita run. Dan di sini kita next untuk melanjutkan. Lalu di sini pilih folder tempat aplikasi akan diinstal. Lalu kita klik next. Jika tidak ingin memindah-mindahkan folder, di sini saya akan men-next saja. Lalu di sini kita next juga dan ini klik create a start menu folder. Kita next. Ini kita klik, kita next lagi. Nah, lalu di sini kita saat select additional text-nya kita create a desktop icon dan centang create a quick launch icon. Kita next lagi. Lalu di sini akan menginstal DB Visualizer ya. Lalu finish. Lalu di sini kita accept. Nah, di sini ada beberapa pilihan. eh Kita akan memilih yang mana. Ada yang lokal lisensi C, free forever, dan free pro trial. Nah, di sini saya akan memilih free forever dan atur tema aplikasi yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya pilih match OS setting, lalu kita next. Dan di sini untuk master password itu opsional. Kita Jika tidak ingin memasukkan master password itu tidak apa-apa karena opsional. Lalu kita continue, lalu kita next. Dan klik yes, I am in. Lalu berikut adalah tampilan dari DB Visualizer. Nah, di sini kita klik Create a Database Connection. Lalu kita klik lagi Create a Connection. Nah, setelah itu kita search PostgreSQL. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama yaitu kita tambahkan name connection itu jadi DB lalu Odo. Nah, setelah itu database name-nya itu database name SOL kita. Kita ke SOL terlebih dahulu. Nih, kita copy, lalu kita paste. Nah, setelah itu ada authentication database user ID dan database password. Nah, di sini tuh jika kalian tidak meng-SS saat pertama kali menginstal SOL, di sini kita bisa mencarinya di folder SOL, lalu ada odo.conf, kita klik, kita buka di Notepad. Nah, di sini ada DB password sama DB user.
Nah, kita klik ke DB user, kita copy DB user, lalu kita copy juga DB passwordnya. Lalu setelah itu kita connect. Nah, lalu jika sudah ke connect akan menjadi tampilannya seperti ini. Lalu kita ke database, kita klik dan expand object. Nah, setelah itu kita ke eh, database yang kita, lalu kita buka folder schemas. Nah, di sini kita buka lagi public dan tabel. Kita klik expand. Nah, di sini setelah itu kita ke reference. Nah, di sini akan loading karena sedang membuat grafik IRD-nya, sedang memuat grafik IRD-nya. Nah, berikut adalah grafik IRD dari Odo SOL kita. Lalu, jika ingin pada fokus satu tabel saja, kita bisa pilih spesifik tabel. Nah, di sini adalah lalu cari modul yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya ingin memilih modul dari employees. Nah, jika ingin mengetahuinya, kita klik new, lalu di tanda tanya ini kita klik. Lalu di sini ada model, yaitu HR employee. Kita ke DB Visualizer lagi, kita cari HR yang sesuai dengan model modul kita. Itu kita tambahkan yang sesuai dengan modul kitanya. Lalu kita tambahkan, lalu kita show only selected table in graph. Kita klik. Nah, berikut adalah, nah di sini kita tambahkan lagi dari HR employee kategori, CV wizard, employee CV, HR skill, dan log. Lalu kita oke. Nah, berikut adalah tabel grafik IRD dari modul employees. Nah, berikut adalah tampilan dari menu Grab. Nah, tampilan dapat diubah ke model Grab atau list sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika untuk contoh listnya seperti ini, nah untuk Grab-nya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa dapat melihat tabel HR Employee dengan struktur data dan relasinya. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.